itu masih punya kesempatan untuk berdiplomasi. Oleh karena itu kalau kita lihat kalau kita lihat waktu Soekarno dibawa ke dari Gedung Agung Jogja itu ke lapangan terbang Maguwo, itu ditempatkan di bak terbuka, jeep bak terbuka. Jadi jeepnya nggak tertutup. Orang kalau ditawan kan mestinya tertutup tangannya di ini, enggak. Jadi dia duduk di tempat terbuka. Dan dari informasi Belanda pada waktu itu harapan orang Belanda pada waktu itu Soekarno lompat lari. Harapannya, karena kalau lari nanti bisa dikejar dan ditembak. Ternyata tidak. Nah, kebijakan ini nanti kemudian akan sangat berdampak setelah agresi militer setelah serangan umum 1 Maret itu nanti punya makna yang luar biasa. Oke, kita fokus ke Bantul saja kemudian. Nah, Sultan itu jadi dalam tanda petik tahanan rumah, tidak boleh keluar. Kemudian Komandan Markas Besar Jawa yaitu Kolonel Nasution itu bermarkas di Kulon Progo, Kalibawang. Jadi pada waktu agresi kedua itu dia di Jawa Timur, balik Jogja sudah dikuasai Belanda, turun di daerah Prambanan, kemudian ke utara sampai kemudian di Pegunungan Menoreh di daerah Kalibawang, Kulon Progo. Nah, kemudian naik nah, bagaimana dengan Bantul? Ya, jadi setelah agresi itu Bantul jadi pusat markas TNI dan markas pengungsi. Jadi karena kota dikuasai oleh Belanda, maka kemudian TNI itu kemudian bergerilya banyak ke selatan. Mengapa ke selatan? Karena di selatan itu ada sebuah makam yang dianggap sebagai leluhur mereka yang mampu melindungi mereka, yaitu makam Imogiri. Jadi makam Imogiri itu kan makam leluhur orang-orang Jawa yang apabila mereka berlindung, orang Jawa itu kan masih percaya kepada roh gitu ya, masih percaya animisme, dinamisme itu kan kuat. Jadi pada saat mereka kalau berlindung ke selatan, mereka akan merasa dilindungi oleh nenek moyang, merasa dilindungi oleh leluhur. Inilah maka mereka bermarkas di Bantul, dan yang paling banyak itu markasnya di daerah Imogiri, paling banyak. Jadi pada waktu perjuangan itu rumah-rumah orang-orang di Imogiri itu banyak dipakai oleh ini. Nah, TNI yang tadi saya katakan, misalnya Letko Soeharto yang pada waktu itu menjadi komandan Hercules 3, Hercules 3 itu yang membawai Yogyakarta, itu bermarkas di Moto beberapa hari, kemudian pindah ke Segoroyoso, lalu pindah ke Bibis. Kemudian Mayor Sarjono itu komandan suku Hercules 102 itu bermarkas di Pandak, kemudian pindah ke Beji, Bantul. Kemudian pasukan P3 itu kalau sekarang Brimob gitu ya, itu di bawah pimpinan Johan Suparno, itu bermarkas di desa Banyakan Piungan. Kemudian tersebar ke pasukannya di desa di Bantul, Ngoto, Ngablak, Sanggrahan, dan Segoroyoso. Kemudian Sukarni, kalau kalian tahu tentang proses proklamasi itu kan ada namanya Sukarni, bukan Sukarni. Jadi yang menculik Soekarno ke Rengas Dinggo salah satunya Sukarni ya. Ini dia dengan pasukan GRI, Gerilya Rakyat Indonesia, itu bermarkas di Pajimatan, Imogiri. Pajimatan mana? Oh ya, Pajimatan. Ya, itu makanya di sana di Pajimatan itu banyak, tadi saya katakan, karena banyak yang berlindung di sekitar makam itu. Kemudian pasukan Zulkifli Lubis itu bermarkas di desa Serunggo, Imogiri. Kemudian Jumayar Yasir itu bermarkas di desa Purworejo, Pleret. Oke, next. Nah, itu salah satu foto pasar dadaan di Imogiri ya. Jadi banyak orang karena banyak pengungsi.
Terus, nah ini saya kasih contoh misalnya Letko Soeharto, itu dia kan komandan WRKS 3 dengan pasukan Brigade 10. Tanggal 19 Desember 98 itu dia bergerilya, kan jam 3 itu kan sudah dikuasai oleh Belanda, oleh Van Beek itu. Kemudian bergerilya, markasnya kemudian ke Ngoto. Kemudian tanggal 26 Desember 48 itu pindah ke Segoroyoso, menempati rumah Pak Gordo Utomo. Kemudian rumah Darmo Wisastro itu untuk administrasi, Somo Sedono itu untuk rumah sakit darurat, Kartosainan itu untuk bengkel senjata. Dan di desa ini Soeharto juga berhasil membentuk 7 subwerkes. Subwerkes 101 itu oleh Letkol Marsudi itu di kota, kemudian 102 tadi siapa? Mayor Sarjono itu di Bantul Selatan, sampai kemudian 106. Tapi 103-nya kos 101A, 103B, jadi 7. Nah, di rumah Godo Hartono itu yang menarik, dan Joy Utomo dan Ahmad Yusak itu yang peranan yang tak pernah dipikirkan, yaitu apa? Rumah-rumah yang selalu menyediakan dapur umum. Ya. Jadi Bu Godo Hartono itu setiap hari itu harus memasak, yang dibantu 4 wanita dan 1 pon. Itu pon itu adalah profesi yang kemudian muncul pada masa revolusi, yang tugasnya waktu itu adalah mencari sumbangan beras. Maka banyak di sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kalian kalau ke pasar-pasar itu kan ada yang kalau di beras itu kan kadang-kadang kan diambil atau tercecer, itu yang ngambilin ceceran itu namanya pon. Jadi ada yang ngambil, ada yang musuh apa. Nah itu pada waktu itu beberapa pon itu sipon gitu ya. Sipon itu wanita itu yang kemudian banyak membantu menyediakan beras. Nah, kemudian itu harus menyediakan 600 sampai 100 kg beras. Bayangkan. Sayur-sayuran, lauk pauk berupa tempe, daging. Nah, kebetulan di Segoroyoso itu di sana terkenal dengan penyembelihan hewan. Ya, jadi banyak daging juga pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian 20 Februari itu pindah ke Bibis di rumah Kepala Dukuh Harjo Wiyadi. Saya sampai ke sana itu memang bentuknya, maaf, rumah itu kayak kuburan. Jadi kalau dari luar itu kelihatan ke atas itu kayaknya mau masuk gerbang makam. Betul. Jadi Belanda itu sebenarnya sudah sampai di depan situ, tetapi nggak melanjutkan karena pikirnya itu makam. Tidak yakin. Jadi saya pun waktu pernah ada acara di sana, oh iya ya bentuknya kayak makam. Mungkin nah ini yang atas itu itu di Segoroyoso di sini, dan yang bawah itu Bibis di daerah Kasihan. Itu di depannya ada gerbangnya, itu nggak tahu kenapa gerbangnya itu image-nya itu mau masuk kuburan. Dan itu nanti waktu itu menyelamatkan. Nah ini salah satu yang ditemukan lumpan yang dipakai pada waktu itu untuk menumbuk padi. Next terusnya. Nah, satu lagi yang menarik, banyak sekali tapi saya kasih 2 contoh yang menarik. Yang satu ada pasukan Zulkifli Lubis, itu bermasalah di Serunggo Imogiri. Zulkifli ini tokoh yang nanti mendirikan Badan Intelijen Indonesia, karena dia dididik menjadi intelijen sejak zaman Jepang, kemudian dapat pendidikan zaman Jepang, kemudian zaman kolonial, zaman Belanda, dia mengembangkan ilmu intelijennya. Nah, Zulkifli Lubis ini menempati rumah Kertosari dengan beberapa pasukannya, rumah Darjono untuk menyimpan amunisi dan kabel. Nah menariknya di rumah Jai Kromo, Projo Kromo, Ponco Sentiko,